Hari ini kita membahas tentang nama dan sebutan dari iblis. Nah, ada beberapa pandangan, pendapat, dan juga diperdebatkan tentang nama dan sebutan iblis ini. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu berbeda dengan setan. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah pimpinannya dan setan itu adalah bawahannya, ya, malaikat-malaikat yang yang digoda untuk menjadi pengikutnya gitu ya, tentaranya iblis. Ternyata ditemukan bahwa penggunaan nama iblis seringkali juga dipakai untuk menyebutkan setan, dan juga penyebutan setan seringkali juga dipakai untuk menggantikan sebutan iblis. Dari fakta ini, beberapa teolog kemudian mengatakan bahwa iblis itu sama yang dimaksudkan dengan setan dan juga setan sama dengan yang dimaksudkan dengan iblis. Tetapi dari konsep yang berkembang dalam masyarakat Kristen, pada umumnya mereka menyebutkan bahwa yang dimaksudkan iblis adalah Lucifer dan setan itu adalah malaikat-malaikat yang menjadi pasukan dari Lucifer itu sendiri. Mengapa logika ini berkembang? Karena mereka mengetahui bahwa Lucifer ini dulunya adalah pemimpin dari para malaikat di surga. Lucifer ini dulunya sebelum jatuh dalam dosa, dia adalah seorang penghulu malaikat Allah. Nah, itu berarti bahwa dari segi kualitas, kemampuan, dan kekuatan, tentu Lucifer jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang lain. Nah, pada saat jatuh di dalam dosa, maka kekuatan dan kuasa serta kemampuan itu tidak hilang dalam diri Lucifer. Ya, kalau dalam dunia manusia, tentu orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan, kehebatan, kualitas akan menjadi pemimpin. Ya, saya tidak tahu bagaimana sistem pemerintahan setan, iblis, apakah harus ada pemungutan suara untuk memilih pimpinan, ataukah siapa yang paling ganas, siapa yang taringnya paling tajam itu yang jadi setan, jadi pemimpin iblis. Nah, itu saya tidak tahu ya. Jadi kalau kalian pernah ngomong-ngomong sama iblis, tolong kasih tahu saya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nama yang pertama. Iblis atau devil. Itu bahasa Inggrisnya devil ya. Nah, kalau setan bahasa Inggrisnya satan. Nah, seringkali di Alkitab itu bertukar tempat. Penggunaan setan dan iblis itu seringkali digunakan bersama-sama dan berganti-gantian. Nah, di sini iblis mempunyai arti pemfitnah, pendakwa, atau penyesat. Jadi arti dari iblis itu adalah pemfitnah, pendakwa, atau penyesat. Jadi kalau ada temanmu yang fitnah kamu, boleh dipanggil iblis. Karena memang arti iblis itu pemfitnah. Oke, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di sini ada istilah iblis kita temukan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-1. Ya, kita tidak perlu berandai-andai. Tapi kalaupun kita mau berandai-andai, ya ataupun mau berspekulasi, saya berkaitan dengan berandai-andai dan berspekulasi itu, saya mempunyai satu rencana program, yaitu dalam channel YouTube saya itu saya mau buat satu playlist, satu program khusus yang berjudul Teologi Warung Kopi.
Ya, jadi ini teologi warung kopi ini adalah teologi yang membahas semuanya yang berkaitan dengan spekulasi-spekulasi ya, spekulasi teologi. Nah, termasuk dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-1 ini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka pertanyaan spekulasinya adalah, iblis yang mana? Tentu saya sendiri tidak tahu ya. Tapi sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki rasa ingin tahu yang besar, tentu saya sebagai manusia pengen tahu iblis ini iblis yang mana. Tentu dalam logika manusia, saya akan berpikir bahwa iblis ini adalah pasti iblis yang kuat. Karena yang dihadapi adalah Tuhan Yesus. Tidak mungkin yang kopral-kopral, yang sersan, yang yang berhadapan dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin pangkatnya yang iblis kopral, iblis sersan gitu ya. Ini mungkin bagian iblis yang berpangkat jenderal-jenderal ini ya, jenderal bintang 1 sampai jenderal bintang 4 ini. Maka dapat diambil kesimpulan sementara secara berandai-andai ya, ada kemungkinan yang datang ini adalah Lucifer. Ya. Jadi itulah iblis, nama yang pertama, pemfitnah, pendakwa, atau penyesat. Dan iblis ini mencemarkan Allah di hadapan manusia. Nah, kita tahu bahwa iblis ini adalah musuh Allah, dan kadang-kadang nama itu memberikan kepada kita informasi siapa yang memiliki nama itu. Ya, jadi dari nama kita bisa kenal siapa orangnya. Tapi ada juga yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Di dalam Alkitab, nama-nama yang dipakai baik untuk tempat maupun untuk orang selalu dikaitkan dengan sebuah peristiwa-peristiwa penting yang nanti bisa digunakan untuk mengingat bahwa di lokasi ini, di tempat ini ada peristiwa A terjadi. Karena itu setiap daerah, tempat, wilayah yang ada di dalam Perjanjian Baru diberi nama sesuai dengan situasi kondisi atau sesuai dengan peristiwa penting yang pernah terjadi pada wilayah itu, daerah itu. Begitu juga dengan nama-nama yang diberikan orang-orang Israel, orang tua Israel kepada anak-anaknya adalah satu nama yang memiliki arti pengharapan. Tujuannya adalah agar nanti di masa depan anak ini akan menjadi orang yang berhasil sesuai dengan namanya. Karena itu kalian sebagai manusia yang mempunyai nama harusnya sudah mengetahui arti dari nama kamu, ya kan? Misalnya saja Graciela. Itu artinya apa Graciela? Harus tahu, tanya orang tuanya, ya. Yana, itu artinya apa? Ronald, ya. Ada artinya Ronald, Johannes, Masing, ada artinya. Ya, Ronald itu dari bahasa Prancis. Sebenarnya Ronald itu nama sama dengan Reginald. Artinya dalam bahasa Inggris the best of counselor. Jadi seorang konselor yang hebat ya. Yohanes ya itu halilintar namanya. Artinya ya. Salah satu arti dari nama Yohanes itu adalah halilintar. Jadi kalau Ronald ini memberikan nasihat itu nasihatnya seperti halilintar. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimatnya menyakitkan seperti halilintar. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa iblis ini memang cocok dengan namanya ya. Pemfitnah, pendakwa, penyesat. Mengingat berkaitan dengan nama iblis yang berarti pendakwa, kita tahu bahwa nanti iblis ini akan menjadi pendakwa pada bagian terakhir, pada penghakiman terakhir ya.
Jadi dalam konteks itu Tuhan Yesus sebagai pembela, ya, lawyernya kita, Tuhan Yesus itu lawyernya kita, pembela kita. Allah itu sebagai hakim yang akan menghakimi orang masuk neraka atau masuk ke surga. Dan iblis dia berdiri sebagai pendakwa. Nah, ternyata pekerjaan pendakwa ini tidak saja pada penghakiman akhir, tetapi juga pada saat manusia hidup. Iblis ini selalu mendakwa kita. Ketika Martin Luther mengalami pergumulan yang berat ketika dia diasingkan beberapa tahun oleh gereja Katolik, dia diasingkan berada di dalam satu ruangan yang sempit, tetapi disitulah kemudian Martin Luther menuliskan terjemahan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Jerman. Itulah penterjemahan Alkitab yang pertama yang dilakukan oleh Martin Luther. Di saat dia melakukan satu pekerjaan yang mulia itulah datanglah iblis mendakwa dia dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Ya, kemudian iblis ditengking oleh Martin Luther dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang memiliki hak waris Allah dan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya adalah penyesat. Nah, kita tahu bahwa memang pekerjaan iblis adalah salah satunya menyesatkan. Karena itu tidak heran kalau iblis ini memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan firman Tuhan dengan tujuan yaitu menyesatkan. Jadi kita jangan sampai salah kira bahwa iblis ini tidak tahu sama sekali tentang firman Tuhan. Oh, salah. Kalau dikatakan siapa teolog yang paling hebat, teolog yang paling hebat adalah iblis. Ya. Kenapa? Karena dia ada di surga. Dia selalu mendengar Allah berfirman. Iblis, yaitu penghulu malaikat si Lucifer itu, juga mendengar semua rencana-rencana Bapa Yahweh yang duduk di atas tahta Allah di surga. Jadi untuk semua firman, rencana, program kerja Allah, iblis tahu semuanya. Iblis tahu semuanya. Nah, ada sesuatu yang menarik yang masih berkaitan dengan persoalan penyesat tadi. Saya mau sistematikan logikanya ya. Kita bicara soal nama iblis yang artinya penyesat. Lalu kemudian saya menjelaskan bahwa iblis ini kenapa dia bisa menjadi penyesat yang hebat, karena dia tahu firman Allah. Dan salah satu cara untuk menyesatkan manusia yaitu memutarbalikkan firman Allah. Lalu saya katakan bahwa iblis ini dia sangat paham teologi. Dia paham firman Tuhan. Kenapa? Karena sebelum dia jatuh, dia bersama-sama dengan Allah, mendengarkan Allah bercakap-cakap, mendengarkan semua program kerja Allah, mendengarkan semua rencana-rencana Allah. Dan iblis ini jugalah yang kemudian terus-menerus mengikuti proyek kerja dari Bapa Allah Yahweh ketika manusia ada di bumi. Ketika Allah berfirman kepada manusia, ketika Allah bercakap-cakap dengan manusia, ketika manusia menjalin hubungan dengan Allah, berbicara dengan Allah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang ada di bumi ini, itu dipelajari terus-menerus oleh iblis. Jadi dalam pengalamannya berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu, ternyata iblis terus mengasah kemampuan teologinya, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk menjadi penyesat secara khusus bagi manusia, ditujukan kepada manusia. Nah, ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan apa yang baru saja saya jelaskan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum peristiwa iblis menggoda Hawa. Tetapi di situ kita dapat memahami bahwa ternyata iblis telah mendapatkan informasi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tentang pohon kehidupan.
Iblis tahu persis bagaimana kekuatan dan fungsi dari kedua pohon ini yang ada di dalam Taman Eden. Karena sebelum iblis bertemu dengan Hawa untuk menggodai Hawa, ternyata semua hal berkaitan dengan dua pohon ini sudah diketahui oleh iblis. Dari mana dia tahu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika Allah mengajarkan kepada Adam dan Hawa tentang pohon tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan, iblis juga mendengarkan, menganalisa, mengeksegese, tapi tujuannya untuk menyesatkan. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah memang bahwa konsep itu sudah ada di dalam surga, di surga, sehingga iblis mengetahui konsep ini, dan konsep ini kemudian memang ternyata ada juga di Taman Eden. Nah, untuk dua kemungkinan ini adalah merupakan pendapat teologi yang bersifat spekulasi. Nah, itu berarti bahwa konsep-konsep segala firman, rencana, dan program Allah itu sudah diketahui, dipahami, dikuasai oleh iblis. Tetapi ketika iblis ini jatuh di dalam dosa, maka semua pengetahuan itu tidak hilang lenyap, tidak di reset atau kemudian tidak di permanen delete oleh Allah. Konsep-konsep itu tetap ada pada pikiran iblis. Karena itu ketika dia menjadi penyesat, dia betul-betul menjadi penyesat yang profesional. Jadi itulah nama iblis yang berkaitan dengan penyesat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa iblis ini mencemarkan Allah di hadapan manusia. Jadi kita lihat di sini dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan juga ayat 4 dan 5, kita lihat di sini bagaimana cara iblis untuk menjatuhkan kredibilitas, kuasa, kemuliaan Allah di hadapan manusia. Dan juga mencemarkan manusia ini juga di hadapan Allah. Dengan cara bagaimana? Ya, mencoba terus-menerus untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa dan menjauhkan manusia sejauh mungkin dari Allah. Jadi, dari keberadaan manusia yang baik, yang dikuduskan Tuhan, akhirnya diharapkan oleh iblis menjadi manusia yang jahat, yang berdosa, yang membenci Allah, yang memusuhi Allah. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan oleh si iblis ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa iblis ini juga mendakwa umat manusia di hadapan Allah. Itulah dia sebagai pendakwa tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana dia dalam posisi sebagai pendakwa, bukan saja di hadapan Allah iblis mendakwa kita, tetapi juga dia mendakwa kita langsung kepada kita pribadi. Entah gimana dalam situasi kita tenang, kita lagi asik, hubungan kita lagi baik dengan Tuhan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melintas di hati, perasaan, di pikiran kita dengan mengatakan kamu orang berdosa, kamu itu busuk di hadapan Tuhan, kamu tidak punya artinya di hadapan Tuhan. Tiba-tiba saja muncul pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ada kemungkinan bahwa pikiran-pikiran ini memang disusupkan dan disisipkan ke dalam pikiran kita oleh si iblis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendakwa kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa iblis ini atau setan ya mempunyai arti ia yang melawan. Karena itulah kemudian iblis ini disebut sebagai musuh Allah. Kenapa? Karena memang dia selalu melawan Allah. Ini kita bisa lihat di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ada yang disebut dengan kekuatan musuh, ya. Kekuatan musuh inilah yang dimaksudkan adalah dari si iblis ini. Jadi kita lihat di sini bahwa iblis, setan, selalu memiliki arti yang melawan, lawan atau musuh. Jadi pikiran dan perbuatan yang menghalang-halangi kehendak Allah, dan iblis juga tidak mengakui kebenaran. Jadi dia ini selalu menghalang-halangi Allah, kehendak Allah. Selalu melawan dari apa yang sudah ditetapkan, diperintahkan Allah, dilawan. Dia selalu menjadi pemberontak. Memberontak terhadap Allah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau bukan iblis yang melakukan itu, tetapi manusia yang melakukan itu. Manusia menghalang-halangi kehendak Allah, manusia memberontak terhadap Allah, tidak tunduk pada perintah Allah, tidak taat pada firman Tuhan. Itu udah masuk sikap-sikap pemberontakan. Sekalipun kita bukan iblis, tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan seseorang adalah tindakan-tindakan yang dilakukan juga oleh iblis. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang tidak diselamatkan akan dihukum di neraka. Kenapa? Karena manusia mengikuti iblis. Ketika manusia mengikuti semua aktivitas iblis dan mengakui iblis sebagai pimpinannya, maka yang tadinya neraka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menghukum manusia, tetapi sekarang neraka juga dipakai untuk menghukum manusia. Jadi neraka ini dipakai untuk menghukum iblis dan juga manusia yang mengikuti jejak-jejak iblis, jejak-jejak setan. Itu berarti bahwa neraka adalah tempat penghukuman bagi iblis dan juga bagi manusia. Nah, ada satu masalah yang muncul, bahwa ada seorang pendeta, saya tidak usah sebutkan namanya, dia pernah dibawa berjalan-jalan di wilayah neraka. Katanya, dia bersaksi bahwa dia diangkat oleh Tuhan, diberikan kesempatan istimewa untuk melihat keadaan neraka. Nah, di situ dia mengatakan bahwa orang-orang yang mati di luar Tuhan itu dibawa oleh iblis, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di dalam neraka itu terjadi penyiksaan yang luar biasa. Tangan dipotong, lidah ditarik, ya, terus macam-macam penyiksaan yang luar biasa. Dan yang menyiksa ini adalah iblis. Saya langsung berpikir, ini kesaksian ini benar nggak sih? Karena iblis yang ditampilkan dalam penglihatan atau dalam pengalaman rohani itu adalah iblis yang berbeda seperti yang dikonsepkan di dalam Alkitab. Berbedanya di mana, Pak? Yang pertama, iblis itu iblis yang sudah berdosa tadi nanti akan dihukum di neraka. Lah kok sekarang iblis yang bekerja di neraka? Kalau iblis yang menyiksa orang, berarti kan iblis yang kerja. Yang pertama. Yang kedua, berarti iblis ini tahan api. Bukan waterproof, tapi fireproof. Iblis tahan api. Kalau iblisnya tahan api, kenapa kok tahan api? Wong dia tugasnya menyiksa orang di neraka. Berarti kan api neraka itu tidak menyakiti dia kan? Berarti iblis tahan api. Lah kalau iblis tahan api, untuk apa neraka diciptakan?
Justru neraka diciptakan dengan api yang menyala-nyala itu untuk menghukum iblis. Lah kok sekarang iblis jadi tahan api? Yang ketiga, iblis ini kita tahu tadi artinya adalah musuh Allah. Lah kok sekarang dia jadi pegawainya Allah? Kalau iblis itu bekerja sebagai pribadi yang menghukum orang-orang di neraka, bukankah dia pegawainya Tuhan? Jadi sekarang kalau iblis itu bekerja di neraka, bagaimana posisinya dia, statusnya dia sebagai musuh Allah? Dia di satu sisi disebut musuh Allah, tapi di sisi lain dia juga pegawainya Allah. Jadi saya kemudian meragukan dan mempertanyakan pengalaman pribadi pendeta itu ketika dia dibawa ke neraka. Karena bagi saya neraka yang dikonsepkan, neraka dan juga iblis yang dipertontonkan dalam penglihatan itu, dalam pengalaman supranatural itu berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, iblis ini juga disebut sebagai ular tua dan menunjukkan sifat gemerlap dan memikat. Jadi walaupun dia ular tua, tetapi dia itu memikat. Ia licik dan menyesatkan. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita licik ya. Tuhan mengajarkan kita cerdik. Jadi bukan licik ya, tapi cerdik. Apa bedanya licik dan cerdik? Cerdik itu adalah satu aktivitas yang menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dan memiliki kepandaian untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kalau licik adalah satu aktivitas di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kebohongan, dusta, walaupun seolah-olah memberikan jalan keluar, tetapi sebenarnya adalah jalan buntu yang ditawarkan. Jadi di dalam kelicikan itu ada upaya-upaya negatif untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Yaitu itu perbedaan antara licik dan cerdik gitu. Kita coba baca ya di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Memang ini ada banyak ayat-ayat firman Tuhan. Kita tidak akan baca semuanya. Kita pilih saja beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Ini di 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Hawa ini diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Oke, sekarang mari kita belajar tentang kelicikan ular dalam Kejadian pasal yang ketiga. Liciknya itu seperti apa sih? Apakah kita melihatnya sebagai satu kelicikan? Sebagai satu upaya pembodohan, membodohi. Jadi sebenarnya bukan licik, tapi membodohi. Apakah membodohi itu ada kelicikan atau di dalam kelicikan ada pembodohan? Ya itu nanti tinggal kita seminarkan saja itu ya, dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lihat di Kejadian pasal 3. Kita coba perhatikan, belajar, mempelajari kelicikan iblis supaya kita jangan jatuh pada kelicikan yang model-model seperti ini. Mari kita baca ayat yang keempat dari pasal yang ketiga, kitab Kejadian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di mana kelicikannya? Nah, sekarang coba perhatikan ayat 22. Ayat 22.
Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Loh, berarti iblis itu berkata benar ya? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia berkata benar itu. Lihat, perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Benar. Benar ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Benar. Itu juga yang diakui oleh Allah dalam ayat yang ke-22. Manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar. Loh, di mana kelicikannya? Semuanya benar. Kemudian, ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba perhatikan ayat 22. Perhatikan ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya, mengambil pula dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Loh, benar. Jadi di mana kelicikannya? Jadi di sini iblis itu tidak menyebutkan untuk memakan pohon kehidupan. Jadi buah pohon kehidupan disembunyikan informasinya oleh iblis. Kalau pohon kehidupan itu dikasih tahu, misalnya begini, sekarang kamu makan kamu makanlah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan jangan lupa, kamu juga harus makan buah pohon kehidupan. Nah, itu tidak disebut sama iblis. Jadi, sebagian besar firman Tuhan itu dinyatakan benar. Seperti itulah firman Tuhan. Tetapi ternyata sebagian kecil disembunyikan. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Itulah kelicikannya. Ya. Jadi memang kalau dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati, memang di situ ada bohongnya. Pada faktanya juga manusia kan mati. Tetapi sebelumnya manusia tidak mati. Coba perhatikan ayat 22. Ayat 22, perhatikan baik-baik ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Hebat ya. Manusia telah menjadi apa? Salah satu dari kita itu siapa? Jadi manusia menjadi sama seperti Allah. Keren ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Tangannya itu tangannya manusia. Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Lalu memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga manusia hidup untuk selama-lamanya. Tetapi memiliki kemampuan tahu tentang yang baik dan jahat. Dia pasti sudah sama seperti kita. Nah, informasi ini disembunyikan oleh iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Itu bukan berarti sekali-kali dia tidak mati. Ya, tetapi mengambil pula dari buah pohon kehidupan, itu tidak diinformasikan iblis. Itulah liciknya dia di situ. Jadi gini, naga besar mempunyai arti, ular tua, walaupun tua, tapi dia memikat, cantik. Kita sudah belajar bahwa iblis itu memang perawakannya cantik ya. Kalau dia laki-laki ya dia ganteng gitu ya. Tapi iblis ini kan tidak berkelamin. Ya. Jadi kelaminnya itu neuter. Bukan campuran laki perempuan, itu masih berkelamin. Tapi kalau neuter itu tidak berkelamin. Jadi iblis itu tidak berkelamin, karena itu Alkitab mengatakan bahwa di dalam kehidupan iblis tidak ada kawin-mawin. Oke. Iblis ini dulunya adalah malaikat. Ya.
Malaikat itu tidak berkelamin, berarti iblis juga tidak berkelamin. Maksudnya begini, dulu iblis ini adalah malaikat yang tidak berkelamin, itu berarti kelaminnya adalah neuter. Artinya bahwa iblis yang dulunya adalah malaikat, sebenarnya bukan berkelamin maskulin atau feminin, tapi dia tidak berkelamin. Kalau dia neuter itu dimaksudkan campuran laki-laki antara laki-laki dan perempuan, misalnya saja ada hewan yang disebut dengan hewan hermaprodit gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi malaikat itu tidak berkelamin, tidak kawin-mawin. Dan malaikat yang seperti itu jatuh ke dalam dosa, menjadi iblis, itu berarti juga iblis tidak berkelamin, iblis juga tidak kawin-mawin. Tetapi dia cantik. Sekalipun dia neuter, dia cantik. Itu artinya apa? Bahwa kecantikan yang ada pada diri iblis ini kemudian dipakai untuk memikat manusia, menyesatkan manusia. Tapi karena iblis ini pendusta, pembohong, pada akhirnya kecantikan yang merupakan perawakan dari si iblis yang asli itu diubah. Diubah jadi apa? Jadi gundruwo, suster ngesot, jai langkung, kuntilanak, apalagi Lea, ya bermacam-macam lah istilahnya dan bermacam-macam juga penampakannya ya. Tapi intinya semua yang digambarkan oleh manusia tentang iblis itu nggak ada yang cantik gitu, yang memikat. Semuanya mengerikan. Saking mengerikannya, banyak orang Kristen bahkan mahasiswa teologi, pendeta, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi dosen teologi. Kalau lampu mati itu nggak berani kencing ke kamar mandi, coba bayangin. Ya pendeta, ya dosen teologi, mungkin sudah S2, S3, kalau lampu mati, itu lebih baik dia masuk ke dalam selimut, tahan kencing sampai pagi. Saking dibuatnya profil iblis itu mengerikan sekali, padahal sebenarnya dia itu memikat. Oke, yang keempat, naga besar itu mempunyai arti menelan, kejam. Jadi iblis ini bukan cuma membohongi, mendustai, menghancurkan, tetapi iblis itu juga kejam. Tega dia. Dia, iblis itu raja tega. Teganya. Jadi perhatikan saja bahwa kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalan iblis, dia pasti akan menuju kepada kehancuran yang menyakitkan. Dan iblis itu kejam. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah dikasih kekayaan sama iblis, dipelihara kesehatannya sama iblis, kemudian iblis itu baik-baik, enggak mau jahatin kita. Oh, itu salah besar. Di balik semua perbuatannya yang seolah-olah baik, iblis adalah makhluk yang kejam sekali. Ia hendak menelan anak-anak Allah. Nah, ini asik juga, ini kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yaitu apa? Dikelilingi oleh iblis yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini disebutkan bahwa si iblis itu dalam bentuk tunggal, berjalan keliling. Jadi perhatikan bahwa iblis ini terus berjalan keliling.
Maksudnya berjalan keliling itu bagaimana? Ya selalu mengamati. Jadi berjalan keliling itu, iblis itu mengamati terus-menerus agar di kesempatan yang baik, iblis itu dapat menelan orang-orang percaya. Kemudian, yang berikutnya, iblis juga disebut sebagai ilah zaman ini. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, itulah yang seperti kita pelajari tentang iblis beberapa waktu yang lalu. Iblis itu bukan penguasa dunia ini, dia tidak memiliki dunia ini. Yang memiliki dunia ini itu Allah. Tetapi pengaruh iblis itu sudah mencapai sampai ke sudut-sudut ruang terkecil di bumi ini. Nah, karena pengaruhnya yang luar biasa, maka dia disebut sebagai penguasa dunia. Karena dia mampu mempengaruhi semua orang yang ada di muka bumi ini. Walaupun ia berada di kutub utara, di kutub selatan, di hutan yang tak terjangkau manusia, ada iblis di situ. Nah, itu yang dimaksudkan penguasa dunia. Ya. Dan dia juga disebut sebagai si jahat. Jadi itulah beberapa nama-nama iblis yang bisa kita pelajari, kita pahami, dan jangan lupa bahwa nama-nama iblis ini juga bisa kita kaitkan dengan sifat iblis, bisa kaitkan juga dengan pekerjaan iblis, dan kita bisa kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan iblis. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.